aja nih, aku perkenalkan, Olin, teman-teman semuanya, kenalin, aku Reza Paulinda, biasa dipanggil Olin. Aku termasuk salah satu perwakilan Sumatera Barat dalam cabur taekwondo mengikuti PON Aceh Sumut beberapa bulan yang lalu. Kalau boleh tahu, selama Olin menjadi atlet, apa saja sih kegiatan yang Olin lakukan saat ini? Saat ini ya? Iya. Saat ini itu Olin cukup sibuk sih dibilang ya, karena Olin mengikuti kuliah. Terus juga Olin ada bimbel, karena Olin mau tes polisi. Polisi ya? Jadi kalau boleh tahu, Olin itu kuliahnya di mana? Dan jurusan apa? Olin termasuk mahasiswa baru Universitas Andalas, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Gimana sih kok bisa masuk manajemen padahal kamu anak olahraga ya? Jadi kebanyakan orang juga nanya gitu sih, karena banyak orang yang ngomong nih, Kak, kamu kan atlet olahraga nih, kalau masuk olahraga pasti gampang dong, nanti kamu udah banyak teman di olahraga, kenapa gak masuk olahraga aja? Tapi aku gak mau, Kak, karena emang dari kecil mau jadi pebisnis gitu. Mau pebisnis ya, manajemen. Gimana sih Kak Olin ketika tahu kabar kalau lulus seleksi kemarin? Untuk itu Olin melewati beberapa kejuaraan, Kak, dan gak langsung dapat aplikon gitu, gak langsung kan. Jadi sebelumnya Olin mengikuti kejuaraan di tingkat daerah, dan alhamdulillahnya Olin dapat medali emas. Terus dilanjutin dengan BK-PON, alhamdulillah lagi Olin lolos dapat tiket buat ikut PON. Teman-teman, kalau boleh tahu, Olin ini pernah mengikuti kejuaraan dan saya juga ada di sana, dan kami itu pernah bertanding berdua. Waktu itu sudah cukup lama sih, sekarang sih udah tidak cukup lagi karena saya udah vakum dan sudah dilanjutkan dengan kami. Oke, langsung saja Kak, mau nanya nih sama Olin. Menurut Olin, apa saja sih aspek psikologi olahraga yang paling relevan yang bisa membantu Olin dalam mempersiapkan PON Aceh Sumut kemarin? Itu tuh yang pertama mental pertandingan, Kak, karena kalau dari Olin sendiri mental itu cukup penting gitu, Kak, karena kita bakal melawan siapa-siapa aja lawan kita, dan juga fokus, konsentrasi, Kak. Latihan nanti kalau nggak fokus jatuh dong, soalnya dong gitu kan. Terus stres, Kak, pengelolaan stres Olin gimana? Berarti kita tuh harus menyiapkan mental kita ya dari sebelum bertanding. Olin sebagai seorang atlet PON Aceh Sumut kemarin nih, berapa besar sih peran psikologi dalam prestasi Olin? Kalau menurut Olin, peran psikologi itu sangat penting ya, karena kalau mental kita sendiri, kalau kesehatan mental kita sendiri itu membuat Olin lebih pede untuk mengikuti PON ini sendiri. Jadi kita tuh harus menyiapkan mental kita dari awal-awal pertandingan ya. Karakter dan kepribadian seperti apa yang mampu membuat Olin pada kejuaraan Aceh Sumut kemarin? Gimana sih karakter dan kepribadian Olin? Itu karakter percaya diri. Dengan Olin percaya diri, Olin tahu dong kemampuan Olin gimana buat menghadapi lawan Olin. Dengan mempercaya diri itu Olin meningkatkannya dengan cara latihan, dengan menambah latihan itu bakal membuat Olin udah nih kemampuan gue segini gitu, ya udah latihan nih gitu, bakal tahu kemampuan kita. Jadi selama pertandingan taekwondo di PON Aceh kemarin, gimana sih Olin bisa menjaga emosi Olin agar tetap terkendali di saat arena pertandingan? Intinya tuh, Kak, dengan berasa busuk, karena kalau misalnya udah kena kepala nih pasti panas dong kita kan, kayak aduh kepala gue kena nih gitu kan. Jadi buat melawan itu tenang, fokus buat melawan. Kalau ini pasti ada strateginya dong buat melawan itu. Tapi kalau kena kepala lawan, pasti nggak panik ya, pede banget ya. Olin seorang atlet yang sudah banyak meraih prestasi di jenjang nasional ataupun ajang lainnya, apa saja sih tantangan terbesar yang Olin hadapi dalam pertandingan? Tantangannya gitu-gitu aja sih, Kak, kayak gimana kita bertanding dengan lawannya gitu. Terus caranya itu sebelum pertandingan tuh biar nggak stres, kan
biasanya ngibur diri itu dengan cara jalan-jalan kan. Berarti harus jalan-jalan dulu. Iya, jalan-jalan terus Olin makan makanan enak biar happy kayak gitu kan. Walaupun kita apa ya? Over. Yang penting happy dulu kan. Kita happy dulu ya berarti. Olin sebagai seorang atlet nih, gimana sih cara Olin berkontribusi pada ajang PON Aceh Sumut kemarin? Pernahkah Olin merasa tidak percaya diri dan apa yang Olin lakukan dan gimana cara Olin mengatasinya? Kalau dibilang pernah sih pernah ya, karena kayak takut gitu kan, takut buat gagal, takut buat kalah gitu kan. Apalagi PON ya. Ya ini termasuk ajang besar juga kan. Terus caranya tuh dengan balik lagi dengan latihan kan. Karena kalau latihan tahu lagi nih kemampuan kita gimana gitu. Biasanya tuh Kak Olin nggak percaya dirinya tuh di fisik. Karena bisa dibilang fisik Olin nggak rendah sih, cuma cukup rendah gitu. Jadi caranya Olin latihan fisik lagi, jogging lagi biar bisa menunggu kepercayaan diri Olin gitu kan. Tapi dengar-dengar walaupun kita sering-sering latihan, kenapa sih kita selalu grogi di dalam arena? Iya, banyak yang bilang kayak gitu ya. Tapi kalau Olin, siapapun lawan ya, kalau udah di arena, lawan gitu. Karena pelatih Olin pernah bilang, mau dia sahabat, teman, kakak sendiri pun, kalau udah di lapangan itu lawan kan. Berarti kalau udah masuk lapangan itu lawan Ya, hilang rasa groginya tuh ya, langsung. Apalagi kalau lawan kita dulu ya. Iya. Jadi beda lebih bersemangat gitu ya. Olin sebagai seorang atlet nih, sebagai seorang atlet yang sudah banyak mengukir prestasi, apakah ada seseorang yang paling berjasa di dalam mendukung karya Olin? Ada Kak, nggak ada. Yaitu Ami Olin. Ami Olin itu orang tua Olin ya teman-teman. Jadi setiap Olin males misalnya kayak takut, capek, Olin pasti ada rasa jenuh kan Kak? Terus caranya tuh Olin ingat lagi gimana Ami Olin buat berharap gimana Olin dapat medali, mendukung Olin, itu yang nomor satu Kak. Berarti sangat berjasa ya. Sangat banget. Pacarnya nggak berjasa gitu? Nggak punya pacar Kak. Langsung DM aja ya nanti. Jangan. Selama pertandingan kemarin, pernahkah kecemasan menyebabkan Olin membuat kesalahan fatal dalam pertandingan? Pernah kan di PON kemarin ya. Itu karena Bagan tahu kan Kak? Bagan. Jadi Olin takut gitu buat langsung ketemu yang lebih apa ya? gitu. Jadi Yang udah sering PON gitu kan, yang udah apalagi sering kita PON. yang baru gitu kan. Jadi cemas gitu Kak, kayak takut buat ngelawan ini nih. Jadi pas main tuh langsung berantakan gitu mainnya Kak. Jadi karena udah takut duluan, jadi main Olin berantakan gitu. Waktu Olin main kemarin gimana? Ya itu Kak, sedikit Ketemu siapa? berantakan. Banyak? Ketemu Sulawesi. Lumayan ya. Lumayan. Untuk mengikuti PON Aceh Sumut ini tentunya Olin memerlukan persiapan yang cukup panjang ya. Apa yang Olin lakukan untuk mengatasi rasa jenuh Olin atau bosan saat menjalani latihan fisik yang sangat berat, apalagi di PPLP gitu kan? Iya ya. Kalau PPLP kan nggak bisa kemana-mana gitu kan, karena terikat dalam aturan. Jadi kadang Olin lebih sering Olin nyanyi-nyanyi gitu Kak, kayak dengerin musik biar relax gitu. Iya. Kadang juga kalau Sabtu Minggu kan kalau latihan itu Olin juga sering keluar Kak, kayak jalan-jalan ke pantai, sunset gitu kan. Sunset banget tuh ya. Sunset banget. Ya gitu. Jadi gimana ya? Oke, lanjut aja lah, ya kan? Faktor apa sih yang menurut Olin yang paling sering menyebabkan Olin merasa lelah selama PON Aceh Sumut kemarin dan gimana sih cara Olin mengatasinya? Bisa dibilang Kak, kemarin sebelum PON Olin sering begadang. Oh, begadang. Apa nggak bisa begadang sama Iya. Dulu kan HP-nya dipukul. Iya, dipukul. Jadi begadangnya tuh kayak ngobrol sama teman gitu, jadi sampai larut itu kan jadi membuat fisik kita menurun kan. Iya. Tapi kan itu sih Kak, karena begadang jadi Tapi nggak kena marah sama Olin? alhamdulillah kan aku
nggak tahu ya. Tak ada. Nah, ya. Apakah tim Taekwondo Olin memiliki program mental training bersama? Jika iya, gimana sih program tersebut membantu membangun semangat tim? Ada kak, dari PPLP sendiri Olin punya adik-adik dan teman-teman yang support terus kayak Lin, lo bisa tuh Lin, menang gitu. Dan kalau di Prada sendiri juga ada senior-senior yang udah berpengalaman ikut PON kan, jadi sharing-sharing pengalaman kalau selama di PON tuh gini kita tahu lawan gimana gitu. Apalagi Kak Delva ya. Ya Kak Delva Kak juga Delva. kayak- kalau Kak Delva Jangan lupa nonton ya Kak. Kak Delva tuh juga termasuk motivasi Olin kak. Motivasi. Biar kayak Olin mau tuh kayak Delva gitu. Iya, Kakak dulu juga pengen sih, tapi Iya. udah vakum gimana lagi? Apakah selama Olin mengikuti rangkaian kegiatan di PON Aceh Sumut kemarin, Olin menemukan bentuk kekerasan dalam olahraga apa? Jika ada, gimana sih tanggapan Olin? Kalau kekerasan fisik mungkin ada ya, dipukulin kayak pakai target. Ya. Itu pun nggak sakit kak, cuma kayak Karena udah terbiasa ya. Karena udah terbiasa. Jadi kejalanannya tuh biasa-biasa aja gitu. Karena kita juga ngelakuin misalnya kesalahan, palingan dihukum gitu. Itu kan juga termasuk langgar dalam olahraga kan. Karena itu aja sih. Jadi teman-teman harus tahu ya, Olin ini dia dari kelas 6 SD udah masuk ke PLP loh. Iya, teman. Sampai sekarang pun juga masih latihan di PLP. Masih sih sekali-sekali. Karena dulu dari SD sampai kelas 3 SMA. Jadi ada nggak sih apa kejuaraan yang bakal diadakan bulan ini? Ada kak, pas banget nih pertanyaannya ya. Iya. Jadi teman-teman kalian bakal ngikutin kegiatan olahraga kejuaraan nasional Bakomi antar mahasiswa Indonesia